Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. Nah, pada video kali ini ada materi dari pupuk dan pembukaan, yaitu serapan unsur hara tanaman. Unsur hara tanaman. Oke, guys. Nah, di sini ya kan, air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Air mempunyai peranan yang sangat penting karena air merupakan bahan dari pelarut dari reaksi dan tubuh makhluk hidup. Air bagi tumbuhan 30 sampai 90% dari berat pertumbuhan. Nah, itu sumber air. Oke, tumbuhan menggunakan air untuk fotosintesis. Mineral-mineral yang diserap oleh akar harus selalu juga di dalam air. Nah, ini mekanisme penyediaan unsur hara. Ya kan, tanaman dapat menyerap unsur hara melalui akar atau bisa juga melalui daun, guys. Tanaman menyerap unsur hara itu dari tanah umumnya dalam bentuk ion. Jadi bukan dalam bentuk kotoran sapi, kambing, ayam. Nah, dari struktur tubuh dari tanaman. Nah, dia ada, ya kan, terdiri dari atas akar tunggang atau akar serabut. Nah, akar tunggang itu adalah akar primer atau akar embryo yang terus tumbuh membesar dan banyak. Akar sabut dia menyebar nih kan ke tanah dan sekitarnya. Dengan demikian akar-akar sabut mempunyai pengumpulan air yang lebih cukup luas jika dibandingkan dengan yang kuatnya akar tunggang. Akar akar adalah organ tanaman yang aktif dalam menyerap air. Nah, di sini adalah lapisan terluar, ya kan. Lapisan terluar dari akar itu ada yang namanya epidermis, nah, atau jaringan pelindung dari akar. Epidermis dia akan berdinding tipis dan biasanya tanpa ada lapisan kutikula. Nah, tebalnya epidermis biasanya satu dengan yang lain. Sel-sel epidermis dapat tumbuh dan menonjol di sebuah tempat. Nah, bagian dalam dari epidermis itu namanya korteks, ya kan. Pada batang tentu korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian dalamnya lagi korteks namanya ada endodermis. Nah, endodermis itu ada yang namanya xilem, ada yang namanya floem. Nah, jangan diingat ya, guys. Fungsi dari xilem adalah mengangkut unsur hara beserta mineral air dari tanah dengan bantuan air dari tanah ke daun untuk tujuannya fotosintesis. Nah, kalau misalkan floem adalah menyebarkan hasil fotosintesis yang dihasilkan di daun ke seluruh bagian tubuh tanaman. Nah, selain itu juga akan juga mempunyai penyerapan dan penyimpanan, ya kan. Ada tuh misalkan contohnya wortel kan, dia buat penyimpanan storage-nya. Nah, itu contoh. Kentang juga bisa. Nah, itu contoh. Nah, ini adalah bagian dari akar, guys. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama ada zona maturation atau zona diferensiasi, zona elongasi, dan zona meristematik. Nah, zona maturation atau zona diferensiasi ini adalah zona yang utama. Jadi di sini ada, kalau misalkan dia batangnya dia tidak kuat, ya kan, tidak besar, nah, ada kemungkinan tanaman kalian akan roboh, jatuh. Nah, di sini kalau misalkan kita menebang akar di sini, ya kan, menebang akar lagi, menebang tanaman di bagian zona maturation ini, ya otomatis dia akan sudah blang jatuh. Nah, kalau misalkan kita motongnya di elongasi atau meritemastik, ya kan,
Nah, ada dia yang di zona diferensiasi akan membentuk akar-akar lagi. Nah, di ujungnya itu ada namanya ada tudung akar, dia fungsinya untuk melindungi dari yang namanya misalkan eh, dia membentur di dalam tanah, dia membentur apa namanya akar, membentur tanah yang keras atau malah batu, nanti akan membelok. Nah, kalau misalkan kalau kita anggap aja kita manusia itu pakai helm ya kan, nah itu adalah pelindung kita. Nah, kemudian di zona elongasi dan zona meristematik. Nah, ini ada dua zona di mana yang salah satunya adalah zona pembelahan sel, yang satunya adalah zona pemanjangan sel. Nah, di zona ini melakukan ya kan, dia selalu melakukan pemanjangan terus. Nah, ini kita lihat di bagian luar itu ada namanya epidermis, dalamnya ada kortek, ada endodermis. Nah, di dalam endodermis itu ada apa namanya, phloem ya kan, yang warna hijau atau biru, ini saya nggak tahu, ini phloem. Terus dalamnya phloem ada xilem. Nah, itu ya kan, ini akar-akar dia menyimpannya cukup beda. Terus kita menyimpan unsur hara dari akar, itu ada aliran massa, adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar tanaman bersama gerakan massa air. Gerakan massa air di dalam tanah menuju ke permukaan tanah tanaman berlangsung terus-menerus karena ada air. Nah, jadi dia masuknya unsur hara dengan bantuan dari air. Nah, ini imbibisi, ada penyerapan air dari tanah ke dalam ruang dinding sel. Ini ada difusi ya kan. Difusi adalah bergeraknya unsur hara dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini ada osmosis. Nah, bergeraknya unsur hara dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Nah, ini ada intersepsi akar ya kan, ion yang diambil dari akar akan berkembang di dalam tanah. Unsur hara yang telah tersedia di dalam tanah akan selanjutnya akan melalui proses diserap ke dalam tanaman. Proses ini diperlukan. Nah, proses ini merupakan dari hasil seleksi. Dia unsur hara ini dia memilih guys. Nah, kalau misalkan tanaman dia memilih ya kan, dia memilih nih, ini nggak terlalu banyak, karena kalau misalkan tanaman dia terlalu banyak N, terlalu banyak P, atau terlalu banyak K, nah itu juga nggak bagus. Nah, ini bisa juga diseleksi melalui intersepsi dari akar. Nah, ini contohnya nih guys, tanaman-tanaman ya kan, ini contohnya ada ini yang inilah mana ya. Nah, ini contoh dari aliran massa. Ini ada air di sini adalah udara, water ya kan. Nah, dia akan masuk, nah dengan bantuan water ya kan, air, nah dia akan masuk. Ini ada rambut akarnya, ini ada akar utamanya. Nah, kemudian ini penyerapan air oleh tanaman ya kan, ini ngebantu nih kan, ngebantu set. Kemudian di KTK. Nah, ini ringkasan massa kan. Terus pengangkutan air secara ekstra vaskuler dan secara intravaskuler. Nah, kalau misalkan secara ekstravaskuler itu adalah pengangkutan di luar dari berkas pembuluh. Air masuk melalui sel epidermis, kemudian bergerak di antara sel-sel. Nah, jadi dia masuknya ya kan, jalan sampai ke atas. Nah, kalau secara intravaskuler, pengangkutan air dan zat yang terlarut di dalam berkas pembuluh si nem. Nah, ini biasanya yang banyak nih.
Nah, ini biasanya yang kalau misalkan ini batang-batang, biasanya batang yang tanaman-tanaman yang dikotil atau dia berkeping dua. Nah, atau yang mempunyai jaringan floem dan xilem yang jelas. Nah, ini biasanya batang-batang yang monokotil nih, yang jaringan xilemnya dia tidak tampak begitu jelas. Nah, kemudian lapisan pada batang, ya kan, lapisan pada batang yang berkayu ada lapisan epidermis, fungsinya untuk melindungi bagian dari terluar, ya kan, itu epidermis batang dari hama, penyakit, dan mencegah dari kehilangan air. Nah, bagian batang yang di bagian dalamnya itu ada namanya cortex, ya kan, dia menyimpan cadangan makanan, biasanya sebagian dari cortex itu ada phloem, tadi xilem, cambium. Nah, ini yang membedakan. Kalau saya sih menyebutnya ada batang semu, ada batang sejati. Kalau misalkan batang semu itu yang dia tidak mempunyai kambium, ya contohnya misalkan jagung, padi. Nah, itu kan yang empuk yang ada gerung. Kalau misalkan kita buka tebu itu ada ronggaknya tuh di tengah. Nah, itu ada batang semu. Kalau saya sih nyebutnya. Nah, kalau misalkan orang teman-teman yang lainnya saya nggak tahu. Nah, kalau misalkan dia mempunyai kambium yang misalkan yang keras-keras, misalkan ya kan kayak pohon-pohon jati, ya kan. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau misalkan dia batang-batang ini batang-batang yang keras. Nah, itu gambarnya agak susah. Ini yang dikotil, yang monokotil, ya kan. Kalau misalkan dikotil batangnya kelihatan tuh epidermisnya, terus bekas pembuluhnya, terus korteksnya, silemnya, floemnya itu di luar, silemnya di dalam. Nah, kalau misalkan monokotil dia berkas pembuluh sama jaringan epidermis, silem dan floemnya yang ngacak aja, ya kan. Nah, ini yang secara jelasnya ini kan ada. Nah, dia kelihatan nih kayak begini, guys. Nah, ini secara tiga dimensinya ini batang monokotil. Jadi ya dia numpuk ya, Nah, kemudian next jaringan pada daun. Nah, hampir semua daun sebenarnya sih dia punya yang namanya lapisan lilin. Cuman ada lapisan lilin yang tebal dan ada lapisan lilin yang tipis. Nah, misalkan lapisan yang tebal itu biasanya ada di tanaman-tanaman sekulen nih, guys. Yang dia biasanya melindungi lapisan ini melindungi dari penguapan, jadi mengurangi penguapan yang dilakukan oleh tanaman. Nah, ya kan, apalagi kalau misalkan tahu sendiri kan, kalau misalkan tanaman sekulen ini dia tanaman yang hidupnya biasanya di daerah tropis dan dengan air yang kurang, maka dengan cara tanaman melindungi dirinya biar tidak menguap, ya dia akan mengeluarkan lapisan lilin. Nah, lapisan lilin ini biasanya di bagian luar, ya kan, bagian epidermisnya. Nah, epidermis dari daun paling luar sendiri. Kemudian ada jaringan tiang, ada jaringan spons bob. Kemudian ada jaringan stomata, ya kan, jaringan urat daun. Nah, inilah yang urat daun inilah yang akan bentuk ya kayak gimana sih bentuk kecantikan, ya kan, kecantikan dari sebuah daun. Nah, ini ada jaringan-jaringannya. Biasanya stomata itu ada di atas, ada di bawah, tapi biasanya lebih banyak di bagian bawahnya. Ada epidermis atas, epidermis bawah, ada xilem, ada floem, ini ada jaringan tiang, bukan jaringan spons, bunga karang, biasanya ini buat menyimpan cadangan makanan dia di sini. Nah, ini juga jaringannya sama. Nah, ini penyerapan lewat daun, ya kan.
larutan pupuk kimia dapat disemprotkan lewat daun. Efektivitas tergantung dari kemampuan zat hara. Mekanisme difusi, nah ini juga ada nih sudah penelitiannya ya, sama dari teman-teman UBT Universitas Bumi Tarakan. Kemarin ada yang melakukan penelitian membandingkan penyemprotan dari akar, penyemprotan dari daun bagian atas bagian bawah. Nah sudah ada penelitiannya pada tanaman sawi sih guys. Nah nanti kalian bisa baca-bacalah di perpustakaan. Nah, jadi kalau misalkan dia dari daun ya pasti masuknya lewat dinding-dinding sel, lewat stomata dia masuk menyerap ya kan. Nah tapi ini dia masuknya lewat sini tapi ya kan dia, nah dia masuk lewat selah. Nah tapi ada sisi positif negatifnya yang biasanya yang diserap itu dia tidak terlalu banyak sih jika dibandingkan yang di bagian akar. Nah ini larutannya dia masukkan ke dalam sini. Nah ini kalau ini misalkan dari bagian atas sama bagian bawah. Nah ini proses jalannya serapan unsur hara baik yang di daun maupun yang dari bagian akar. Nah, ini di bawah jaringan silem mengangkut lari ke atas, lari ke batang, sampai ke daun. Nah, dilakukan fotosintesis di sana. Nah, ini ya kan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi dari angkutan mineral yaitu suhu ya kan, peningkatan suhu yang meningkat kemampuan penyerapan sampai batas suhu tertentu, setelah itu akan menurun. Nah jadi suhu yang ada di dalam tanah, dia dingin dia panas, itu sangat banget mempengaruhi dari unsur penyerapan unsur hara. Nah kemudian ada konsentrasi pH. Nah jadi pH ya kan, pH yang bagus ya 6,1 sampai 7,9. Nah kemudian cahaya matahari ini juga sangat penting ya kan dalam penyerapan angkutan unsur hara. Terus ada namanya pengudaraan tanah dan interaksi. Dan sekian dan terima kasih. Ini ya hampir sebagian besar saya ngambil dari Ruri Resmisari. Terima kasih Ibu Ruri Resmisari, dan saya menggabungkan sedikit materi-materi yang ngambil dari internet, makanya jadi sebanyak 43 slide. Nah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.